Ya, sudah masuk minggu ketiga sejak terjadinya tragedi banjir dan longsor di 3 titik, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya spirit kita pengen membantu saudara-saudara kita yang terdampak di sana, tapi tidak bisa dipungkiri realita di lapangan tuh jalanan rusak, jembatan banyak yang runtuh, sehingga bantuan ini agak tersendat atau sangat menantang, termasuk ini untuk pasokan BBM dan LPG. Nah, selamat datang di podcast Banyak Tanya, ada saya Puri Anindita, dan pas kali teman atau tamu kita kali ini bisa kita tanya yang banyak. Selamat datang Corporate Secretary PT Pertamina Persero, Bapak Arya Dwi Paramita. Selamat datang. Selamat pagi Mbak, Pagi. terima kasih Mbak Puri. Terima kasih sudah mau main ke rumah kami, dan kami dengar Bapak mau berangkat besok. Ya, insya Allah besok siang saya berangkat. 3 titik terdampak, tapi juga ini kan pasti sudah ada progres nih. Ya. Yang menjadi concern banyak orang nih pastinya adalah BBM, LPG ini gimana nih di 3 titik yang tadi saya katakan. Gimana Pak progresnya? Ya, jadi kalau untuk distribusi energi ya, kita akan fokus di situ. Pertama adalah tentunya yang kami ucapkan terima kasih kepada Jawa Pos atas kesempatan ini sehingga kita bisa berdiskusi dan berkomunikasi dengan teman-teman semua. Yang kedua, tentunya kita semua turut prihatin dan duka cita yang mendalam ini udah pasti ya. Yang utama dari kita adalah kita sama-sama harus bersama-sama untuk berkolaborasi membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah bencana alam di sana. Dan ini menjadi komitmen Pertamina sejak hari pertama, di mana Pertamina sebagai perusahaan energi negara tugas utamanya adalah memastikan ketahanan pasokan energi untuk masyarakat. Jadi di dalam kondisi bencana alam ini tentunya kita semua menyadari bahwa pastinya akan ada keterbatasan. Kondisi di lapangan tentunya menghadapi beberapa rintangan yang harus bisa dimitigasi. Di Pertamina, teman-teman yang beroperasi di wilayah 3 provinsi tersebut, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu tentunya telah memiliki 3 skenario, yaitu regular, alternatif, dan emergency. Pada saat kondisi normal, situasi reguler, skenario reguler yang kita gunakan. Artinya kita sudah punya tata operasi untuk distribusi. Sebagai catatan, Indonesia ini negara kepulauan. Yang pola distribusi energinya itu bisa dikatakan ini paling rumit ya. Mungkin dibandingkan negara-negara tetangga juga, atau mungkin di dunia ya, yang memiliki kompleksitas setinggi Indonesia itu mungkin yang saya tahu adalah Indonesia ini. Nah, dalam kondisi normal, pola reguler itu sudah dijalankan. Tapi pada saat terjadi bencana alam atau ada kendala-kendala teknis atau non-teknis lainnya, seperti tantangan alam dan lain sebagainya, skenario 2 ini yang kita jalankan. Alternatif. Emergency. Oh, 2 ya, alternatif emergency ini yang kita jalankan. Nah, untuk distribusi energi di pola normal saja, itu kita menggunakan 3 moda transportasi. Tinggal seberapa intensitasnya. Nah, dalam kondisi kemarin, itu sudah kita gelar semua kekuatan untuk distribusinya. Jadi artinya, pada saat kita menghadapi situasi di mana ada daerah yang tidak terjangkau karena jalur darat putus, kita menggunakan jalur udara dan laut. Udara dan laut. Ya, yang pertama yang udara. Udara itu kita berterima kasih kepada teman-teman dari BNPB, TNI Polri, dan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan semua elemen yang sudah membantu. Pada akhirnya kita bisa menerbangkan dalam waktu secepat-cepatnya, yaitu adalah menerbangkan bahan bakar minyak untuk operasi kemanusiaan. Ini kami dibantu penuh oleh bapak-bapak dari BNPB dan TNI Polri untuk bisa masuk ke sana. Dan ini diangkut menggunakan pesawat Hercules waktu itu. Dan juga kami menyewa beberapa pesawat perintis. Kemudian juga ada dukungan dari laut. Teman-teman dari Angkatan Laut, beliau juga banyak membantu. Dan yang terakhir kemarin, kalau rekan-rekan masih ingat, kita terbangkan di 10 Desember, yaitu LPG untuk memasok daerah Bener Meriah. Yang dilepas langsung dan diawasi langsung oleh Bapak Direktur Utama. Jadi Bapak Direktur Utama hands-on di lapangan pada saat itu. Beliau memeriksa, memastikan semua berjalan aman dan bisa diterima dengan baik di lapangan. Dan itu diangkut menggunakan sling load helikopter yang diangkat menggunakan tali, dan tentunya sesuai dengan standar keamanan yang tinggi ya. Karena ini semua adalah bahan bakar yang berisiko jika ini harus ditangani oleh karena itu ini harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Nah, semua adalah untuk masyarakat. Jadi artinya mode transportasi udara dijalankan pada saat darat putus. Artinya ini yang sudah diterapkan oleh teman-teman, intensitasnya diangkat. Kemudian yang melalui jalur laut, seperti tadi saya sampaikan,
itu juga tidak hanya memberangkatkan bahan bakarnya saja, tapi kita juga menggunakan penyeberangan RoRo. RoRo itu kalau teman-teman biasa mengetahuinya seperti kapal feri, Mbak, yang membawa kendaraan gitu ya. Nah, itu digunakan untuk mengangkut truk tangki tambahan. Truk tangki tambahan yang didapati dari sekitar wilayah operasi yang berada di kawasan Sumbagut, Sumatera bagian utara. Termasuk juga dari Sumatera bagian selatan dan bahkan ada beberapa dari Jawa. Nah, ini yang kita gunakan untuk memperkuat armada di sana. Nah, dengan adanya kondisi cuaca, alam, dan juga situasi yang tidak seperti biasanya, tentunya akan butuh waktu. Nah, dengan demikian kita juga tentunya harus menyadari bahwa dengan adanya proses ini yang kita prioritaskan adalah untuk kemanusiaan dulu. Tentunya untuk kepentingan konsumen juga kita kedepankan. Tapi ini berjalan bersamaan. Semua kita jalankan. Semua operasi kita lakukan untuk kebaikan masyarakat yang membutuhkan energi di sana. Jadi artinya dapat saya simpulkan di sini bahwa pada saat ada situasi yang menghalangi kita untuk bisa menembus sebuah daerah, itu kita sudah exercise dan kita sudah lakukan dan sudah kita jalankan di lapangan untuk moda-moda alternatif emergency. Saya membayangkan dari POV yang sangat awam ya, ekskavator itu kan jadi prioritas ya untuk buka jalan karena kan benar-benar terputus nih Pak. Mereka kan beroperasi menggunakan BBM gitu, tapi juga titik-titik mereka itu kan jauh dari pusat. Ketika jalannya sudah terputus, itu gimana sih realitanya di lapangan untuk memastikan oke, alat-alat berat itu selalu bisa punya akses ke BBM walaupun sangat menantang ya? Iya, jadi biasanya kita memiliki beberapa titik pengisian yang sudah disepakati oleh Pertamina bersama dengan stakeholder yang terkait. Tadi ada BNPB, TNI Polri, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Itu umum kita laksanakan di setiap wilayah bencana. Jadi artinya di beberapa bencana sebelumnya juga ini kerap dilakukan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan bahwa moda transportasi tidak hanya melalui pesawat Hercules, kemudian juga menggunakan spot charter, tapi kita juga menggunakan air tractor. Air tractor itu adalah pesawat yang khusus bawa bahan bakar. Kalau Mbak pernah dengar ada BBM satu harga di pelosok Indonesia gitu ya, itu kan nggak terjangkau darat maupun laut, itu terbangnya pakai pesawat, Mbak. Itu kapasitasnya ada sekitar 3.500 sampai 4.000 liter. Wow. Jadi pesawat itu isinya bahan bakar untuk dikirimkan ke sebuah daerah terpencil. Di deploy-nya per hari, per minggu? Ya, itu tergantung tripnya. Biasanya nanti akan ada request, akan ada list rencana penerbangan dan seterusnya. Tentunya ini semua operasi pertama yang dilakukan melalui udara itu kita prioritaskan untuk kemanusiaan, yaitu tadi untuk alat berat dan operasi rescue evakuasi, karena teman-teman yang beroperasi di darat sana kan butuh bahan bakar ya. Ini yang harus diamankan oleh Pertamina. Saya juga tergerak ingin tahu, biasanya kan kalau yang diberdayakan adalah yang daerah-daerah sekitar dong, gitu kan. Misalnya driver-driver, truk tangki gitu, yang bisa jadi mereka tinggal di Medan dan terdampak juga nih, karena Medan sebagai kota besar kan terdampak banjirnya tuh. Ada nggak sih cerita-cerita yang Bapak bisa bagi nih, gimana perjuangan mereka membantu saudara-saudara kita yang justru jauh lebih terdampak lagi, padahal mereka juga sedang berjibaku gitu ya? Iya, di hari pertama pada saat kami koordinasi untuk penanganan bencana ini, memang semua fokusnya adalah untuk mengamankan pasokan. Tapi kita tidak kesampingkan bahwa banyak rekan-rekan kami juga terdampak gitu ya. Bahkan dari operasi bantuan Pertamina Peduli pun sama gitu. Pada saat dia dipanggil tugas, dia harus berangkat ke lapangan, sementara keluarganya sendiri juga sedang kesulitan gitu. Nah, kondisi ini yang harus kita kuatkan gitu, sehingga mereka juga bisa tetap ada di garis depan, tapi keluarga mereka juga tetap ada yang ada yang memikirkan, ada yang membantu. Nah, salah satu contohnya adalah pada saat di Aceh Timur ya, di Rantau. Nah, itu Rantau waktu itu sempat terkena banjir yang cukup luar biasa ya. Dan teman-teman mendatangkan helikopter untuk dropping bantuan itu yang pertama di sana. Jadi semua bantuan kita fokuskan untuk menguatkan teman-teman kita yang ada di depan, yang di lapangan. Karena pada prinsipnya adalah strategi atau teori penyelamatan itu kan kita harus bisa meyakinkan kita dalam kondisi selamat untuk bisa nolong orang. Sama kayak pakai masker gitu ya? Iya, jadi kita selamatkan harus diri untuk selamatkan orang lain. Ya, karena kalau kita sendirinya nggak selamat, itu bagaimana kita menolong orang? Itu yang harus kita kuatkan. Itu prinsip dasar. Jadi artinya semua itu harus kita kuatkan. Nah, teman-teman ini juga
begitu sudah bisa diaktifkan, mereka langsung aktif turun di lapangan juga. Artinya bersama dengan stakeholder dan masyarakat lain. Nah, tidak hanya itu, dari wilayah-wilayah sekitar dari Sumatera bagian utara ini juga diperbantukan ke sana. Nah, untuk relawan kita langsung buka kontak untuk pendaftaran relawan di Pertamina. Para perwira Pertamina yang mendaftar itu udah lebih dari 190. Jadi internal Pertamina dibuka kayak semacam open recruitment, siapa yang mau bantu? Jadi sekarang posisi mereka sudah di lapangan, sudah ini kalau nggak salah udah batch kedua dan ketiga ya yang sudah masuk di sana, dan akan terus ada batch berikutnya, yang artinya ini jumlahnya sudah lebih dari 100. Kemarin terdaftar terakhir yang saya pegang datanya itu 194. Mungkin sudah berkembang pastinya ya, dan saya yakin teman-teman juga sangat tidak sabar untuk bisa berangkat ke sana. Nah, ini menjadi dukungan, dorongan, dan juga motivasi buat kita semua bahwa kita harus sama-sama, seperti saya katakan di awal tadi, kita sama-sama membantu saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan di sana. Nah, saya mau nyorotin Pertamina Pedulinya nih. Kalau tadi kan kita fokus ke energi, BBM dan LPG deploy-nya seperti apa, tapi sepertinya bantuan dari Pertamina lebih dari itu untuk saudara-saudara kita yang terdampak. Apa aja yang didistribusikan atau dibantu? Ya, setelah kita kuatkan energinya, jadi artinya semua mesin bisa bergerak di sana. Tentunya kita membuka 4 posko induk yang sifatnya mobile mereka. Jadi artinya di saat ada yang di wilayah Aceh, itu salah satunya di Pertaarun Gas, kemudian di Aceh Timur, di Rantau kita juga punya base, dan juga di Sumatera Barat kita juga punya base. Ada beberapa, jadi kalau terakhir itu ada 4. Tapi mereka sangat menyesuaikan. Nah, 4 itu yang kemudian mendistribusikan bantuannya ke seluruh posko dan dapur umum. Jadi kalau tadi saya ceritakan ada LPG diterbangkan, itu fokus prioritas kita dapur umum. Karena kita sadar bahwa masyarakat pastinya sedang dalam kondisi keterbatasan. Sehingga sebisa mungkin bantuan itu kita wujudkan di dapur umum supaya semua bisa mendapatkan manfaat. Nah, itu kita dropping LPG di sana. Kemudian juga untuk personilnya juga kita kuatkan di sana. Nah, selain itu tenda-tenda ada sekitar 164 posko yang di backup dari kita, kemudian 111 dapur umum juga di backup dari Pertamina, yang semuanya dikoordinasikan di 4 posko utama tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, di sini kemarin juga teman-teman dari relawan sudah dideploy ke sana, sudah langsung masuk di lapangan. Dan mereka juga sudah menerangi tenda-tenda pengungsian. Jadi karena di sana juga mereka butuh penerangan, butuh listrik untuk charge handphone gitu. Betul. Sehingga teman-teman bawa solar panel ke sana. Baru saya mau nanya, pakai genset atau gimana nih? Pakai solar panel ternyata. Bawa solar panel dan sudah dipasang. Jadi artinya tadi malam saya dapat kemarin pagi saya dapat kiriman video di malam Minggu mereka bawa peralatan solar panel itu untuk dipasang, mereka install malam, paginya sehingga mereka sudah bisa exercise, mereka tes, dan kemarin sudah dilaporkan. Malamnya sudah bisa menyala dengan dia menampung. Iya, jadi artinya teman-teman relawan di sana juga membantu untuk memberikan penerangan di tenda-tenda, karena mereka juga membutuhkan listrik untuk charge handphone dan juga untuk penerangan di malam. Tapi ya dengan keterbatasan ya, karena hanya bisa digunakan periode waktunya terbatas, kalau nggak salah sekitar 8 jam. Jadi artinya mereka juga harus saling berbagi dan bersama-sama. Ya. Artinya sudah berprogres. Biasanya setelah listrik, BBM, listrik mesti untuk ngecharge dan segala macam ya, komunikasi biar lancar. Air bersih. Ya. Ini gimana situasi di sana? 12.000 liter sudah kita drop. Air bersih, ada sekitar 7.000 itu untuk masyarakat di Aceh Tamiang. Dan kemarin kita bantu juga untuk rumah sakit RSUD. Jadi teman-teman juga beberapa waktu lalu kan ada bersama-sama gotong royong ya dengan semua elemen gitu ya, bersih-bersih rumah sakit. Sudah pada saat rumah sakit sudah selesai kan mereka membutuhkan bantuan pasokan bahan bakar untuk genset. Nah itu juga dibantu dari kami untuk bahan bakarnya, kemudian juga air bersih. Artinya air bersih yang kita dorong ke sana itu menjadi bagian dari bantuan ini. Dan harapannya ini bisa meringankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau dari tadi kan cakupannya memang 3 Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, tapi kan itu secara garis besar gitu ya. Dari masing-masing 3 daerah besar ini masih ada nggak titik-titik yang sangat menantang dan terisolir, Pak?
Sejauh ini kami masih fokus di 3 wilayah itu karena kami bergerak berdasarkan koordinasi dengan BPBD, Mbak. Oh, jadi semua rekomendasi dari BPBD, Iya. mana yang jadi prioritas Iya, gitu. jadi kami setiap pagi kami memonitor dan dilaporkan di manajemen atensinya di mana saja. Dan biasanya pada saat kegiatan penanganan bencana ini di briefing pagi, tim relawan itu akan membagi informasi yang mereka terima sampai dengan malam sebelumnya. Jadi rencana pagi mereka akan melaksanakan kegiatan di mana. Itu mulai dari pembagian sembako atau kegiatan di dapur umum atau mungkin ada kegiatan kesehatan, ada dokter juga di kami, bantuan medis. Kemudian juga bisa jadi nanti ada kegiatan seperti tadi pemasangan solar panel misalnya, atau air bersih dan seterusnya, atau mungkin membersihkan lingkungan dan lainnya yang bisa kita bantu. Itu dibahas di pagi harinya. Nah, semua itu teman-teman dapat dari BPBD. Biasanya kalau ada situasi bencana, teman-teman dari BPBD sering memanggil untuk rapat koordinasi harian. Di situ kita di-brief, ada kebutuhan di sini, siapa yang bisa bantu dan seterusnya. Oke, jadi terbayang nih sudah ketemu polanya dan ini akan terus digerakkan setiap hari gitu ya. Betul. Dari relawan sendiri adakah waktu yang diatur shiftnya ya? Kadang kan kita dengan spirit membantu tapi juga nggak mau merepotkan orang lain kan, sehingga relawan jangan sampai sakit. Itu biasanya rotasi satu relawan ditempatkan di satu tempat berapa lama? Rata-rata biasanya 1 minggu ya. Tapi nanti lihat situasi. Kadang juga ada yang bisa di-extend, tapi kadang juga ada yang bisa disesuaikan lagi. Karena tapi kita bikin average-nya di 1 minggu. 1 minggu ini makanya Bapak besok berangkat gantikan yang seminggu sudah tugas di sana. Iya, karena kemarin di awal ada namanya first responder, Mbak. Jadi kalau di situasi bencana Pertamina Peduli itu memiliki tim first responder, yaitu teman-teman yang ada di wilayah setempat. Tapi seperti tadi Mbak tanyakan juga di awal, teman-teman kami juga terdampak. Jadi mereka akhirnya waktu itu first responder dibantu dari Jakarta juga. Kita berangkatkan tim pertama. Tim pertama adalah tugasnya untuk memetakan situasi dan membuka posko. Pada saat mereka sudah mendefine posko di mana saja, kami yang ada di Jakarta sebagai control towernya dalam tanda kutip gitu ya, kita yang akan mengkoordinasikan logistik masuk kemana dan seterusnya. Termasuk pada saat itu kami berkoordinasi dengan BNPB. Pada saat BNPB menghubungi dan ada beberapa isu yang harus kita bantu bersama, kita kolaborasikan dan seterusnya. Setelah itu semua settle berjalan, baru tim kedua masuk, gitu seterusnya. Nah, nanti tim 1 balik, tim 2 masuk dan seterusnya. Nah, ini untuk seluruh Pertamina. Jadi artinya ini kami buka untuk tidak hanya Pertamina Persero sebagai holding, tidak hanya Pertamina yang di Medan, tidak hanya Patra Niaga, tapi seluruh elemen Pertamina bisa membantu. Dan ada donasi juga. Nah, baru saya mau nanya, kalau umum mau membantu enaknya bagaimana nih? Kalau umum yang terkait dengan relawan, kita bisa bergabung di pos-posnya Pertamina, tapi biasanya nanti ada koordinasi di lapangan. Karena kami juga bergandengan dengan lembaga-lembaga kemanusiaan di lapangan pastinya ya. Kemarin waktu di second team yang berangkat itu kami juga bersama teman-teman Wanadri, kami berangkat ke sana. Kemudian tapi di sebelumnya juga ada beberapa relawan-relawan yang lain. Biasanya kalau sudah di lapangan itu kita blending sih ya. Iya, dan selalu tunggu dari BPBD butuhnya apa, prioritasnya apa, kita checklist hariannya apa gitu ya. Terbayang. Nah, satu hal lagi yang saya juga perhatikan, banyak anak-anak terdampak ya. Mereka belum sepenuhnya mengerti dan biasanya butuh bantuan psikologis. Nah, adakah yang teman-teman upayakan di sana? Jadi teman-teman relawan Pertamina ini sebagian besar memang sudah beberapa kali turun ke daerah bencana. Itu yang pertama. Mereka itu punya panggilan sosialnya itu luar biasa ya. Jadi mereka dekat juga sama anak-anak gitu. Dan sebagian dari mereka itu ada yang memang tergerak untuk trauma healing. Seringkali di dalam suasana seperti ini mereka tidak hanya melakukan kegiatan yang tadi saya sudah sebutkan, tapi mereka juga membantu posko-posko trauma healing tadi. Mereka bikin games, bikin kegiatan keceriaan sama anak-anak. Apalagi lagi sulit untuk sekolah kan saat ini. Betul, dan kalau barangkali teman-teman juga follow di Pertamina Instagram dan sosial media lainnya, itu di situ juga ada beberapa anak-anak tuh yang pada saat kita pasang solar panel tuh dia nggak mau lepas, ikut gitu. Sampai istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa tuh digondeli gitu. Teman-teman kita tuh saking guyupnya ya, pengen ikut mau kemana adik-adik itu ada di kiri kanannya gitu ya. Jadi itu dianggap sebagai
tempat bermain gitu ya. Ya. Jadi kita bawa itu karena pasti itu beban ya yang mereka rasakan kemarin, dan kami memang sebentar tapi mudah-mudahan itu bisa membantu. Ya, ya. Dengan riuh rendahnya apa yang terjadi di berita arus utama nih, Pak, tidak bisa dipungkiri ini kan wake up call untuk kita menjaga ekosistem kita sendiri nih. Ya. Pertamina ada concern nggak ke sana soal rehabilitasi dan seterusnya? Ya, kalau bicara tentang rehabilitasi sebenarnya pada saat setiap kami beroperasi itu ada langkah yang kami lakukan, yaitu pada prinsipnya adalah utamanya itu mitigasi risiko. Industri kami ini kan kompleks ya Mbak, integrasi dari mulai ekstraktif sampai dengan retail. Yeah. Di tengahnya ada pabrik yang mengolah minyak, kemudian ada proses distribusi dan lain sebagainya. Semua punya risiko. Apalagi barang yang kami kelola ini risiko tinggi. Jadi karakter bisnisnya kan risiko tinggi salah satunya. Nah, mitigasi risikonya itu yang memang harus dilakukan. Nah, setiap kami menjalankan operasi tentunya ada pendekatan-pendekatan yang memang kami harus penuhi, comply terhadap aturan baik yang dari pemerintah maupun yang dari perusahaan sendiri. Untuk terkait dengan pelestarian lingkungan misalnya, kami juga aktif di beberapa lokasi yang memang menjadi atensi untuk kerjasama kita dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau pelestarian di pengalaman kami, yang kami juga kerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait, itu untuk kehutanan sosial, itu memang kita nggak bisa lepas dari masyarakat sekitar. Ya. Artinya ada nilai ekonomi yang harus kita bangun supaya kita bersama menjaga kelestarian dari fungsi utama hutan dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana kita bisa melestarikan juga satwa. Nah, yang menarik adalah kenapa satwa ini kok diperhatikan? Karena mereka lah yang memiliki daya jelajah tertinggi, yang mereka bisa masuk ke wilayah yang manusia nggak bisa masuk. Untuk apa? Untuk menebarkan benih-benih tanaman baru melalui proses alami. Di situ mereka diciptakan untuk itu. Gitu. Jadi pada saat seekor kera kita lestarikan itu, mereka bisa menjelajah sampai ke titik yang kita nggak bisa masuk sebagai manusia. Dan mereka membawa benih, gajah juga sama dan seterusnya. Artinya pelestarian lingkungan itu harus flora dan fauna, gitu. Karena kita nanam pohon kan kita hanya bisa yang terjangkau, kan kita ada keterbatasan. Tapi satwa endemik itu punya kemampuan jelajah yang jauh lebih tinggi daripada manusia. Nah, ini satu kesatuan. Nah, di dalam program pelestarian lingkungan kami jadi di Pertamina itu ada 4 pilar untuk tanggung jawab sosial lingkungan. Yang salah satunya adalah lingkungan. Itu kegiatan kami fokus di sana. Nah, setiap kita melakukan itu, yang kita pertimbangkan di awal adalah apa mitigasi risiko dari operasi kita. Nah, harapannya ini bisa membantu memitigasi dampak dari lingkungan dan juga dampak dari kegiatan operasi. Sebenarnya dari Pertamina selalu comply ya dengan apapun SOP yang diberikan oleh pemerintah, terutama kementerian gitu. Ya, kita selalu berusaha untuk bisa memenuhi itu, dan kita juga dikontrol oleh banyak pihak dan kita laporkan di setiap tahunnya melalui sustainability reporting kami. Jalan menuju kesempurnaan itu tetap kita jalankan, dan tentunya kita juga bersama stakeholder ya, nggak bisa jalan sendiri. Karena ini semua harus bersama-sama. Ini dilalah BMKG ini selalu dapat update yang sepertinya cuaca sedang tidak berpihak pada kita di akhir tahun ini. Karena di Pulau Jawa saja sudah dapat update, Jakarta juga termasuk. Sudah harus hati-hati dalam 1 minggu ke depan. Ada mitigasi ekstra kah menghadapi ini? Ya, jadi saat ini kita di bulan Desember. Desember ini adalah bulannya Satgas. Jadi rutin setiap tahun kami ada Satgas Natal Tahun Baru. Sama seperti teman-teman di kelembagaan yang lain. Tentunya kita semua sudah ada skenarionya, strateginya sudah disiapkan, dan hari ini juga ada pembahasan di level di pemerintah pusat. Dan ini sudah berlangsung sejak beberapa saat yang lalu dengan Kemenko dan beberapa tingkat lain. Yang terpenting adalah setiap skenario itu sudah dimitigasi dan belajar dari bencana alam yang ada serta informasi dari BMKG yang tadi Mbak sampaikan, itu tentunya sudah masuk ke dalam mitigasi kita. Tapi yang selalu kita doakan adalah semoga itu tidak perlu digunakan. Karena kita semua berdoa ini semua baik-baik saja gitu. Tapi jika memang nanti kita dibutuhkan untuk melakukan mitigasi, itu sudah harus disiapkan sejak awal.
Nah, skenario untuk Satgas itu memang sudah ada standarnya, Mbak. Jadi penguatan kantong-kantong BBM, terutama di jalur mudik, dan juga untuk mitigasi jika nanti terjadi antrian BBM, kebutuhan LPG itu sudah diprediksi dan sudah diperhitungkan. Kami tetap terus berdoa supaya tidak ada spike yang tidak diharapkan gitu ya. Jadi kita semua berharap semua bisa berjalan dengan baik dan semua bisa menikmati Natal dan Tahun Barunya ini dengan keluarga di rumah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saya juga sebagai tidak hanya pekerja media ya, orang biasa juga mengharapkan pokoknya transisi tahun ini berjalan baik saja gitu untuk kita semua. Jadi kalau bisa diambil lesson learn-nya nih Pak, melihat apa yang terjadi 3 minggu ke belakang, walaupun kita juga sama-sama ya bergandengan tangan untuk biar saudara-saudara kita sudah membangun hidupnya kembali, apa nih lesson learn terbesar? Ya, lesson learn-nya adalah kita menghadapi situasi ini harus bersama-sama. Jadi walaupun kita ada di Jakarta, kita ada di lapangan, atau kita ada di pulau lain, atau di wilayah lain di Indonesia ini, kita harus sama-sama. Sama-sama untuk memikirkan solusi bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan bantuan. Dari sisi policy, kita seperti saya tadi cerita pada saat kita menjalankan peran di Jakarta untuk mengatur tata kelola dan tata operasinya. Kemudian teman-teman di lapangan yang langsung hands on dengan kejadian itu, sementara ada teman kita yang juga keluarganya terkena musibah. Jadi itu memang harus kita kelola dengan baik, Bang. Dan kebersamaan ini insya Allah bisa memberikan hasil yang terbaik karena nggak ada satu orang yang super ya. Dan kita semua harus bareng-bareng. Saya mau tanya satu hal, senyamannya Bapak aja sih sebenarnya. Saya paham industri ekstraktif itu akan selalu dibutuhkan, tapi kita harus punya titik balance-nya gitu ya. Ketika bumi kita tuh satu-satunya planet kita tinggal dan juga semakin menua gitu. What's the future like nanti ke depannya untuk industri ekstraktif? Oke. Jadi ini 1 semester nih kalau dipanjangin. Tapi intinya gini. Intinya saya tadi mengutip Mbak Puri tadi menyampaikan ada carrying capacity yang sudah menua gitu. Jadi bumi ini kan punya kemampuan membawa carrying capacity-nya. Harus ada solusi. Pertamina punya solusi untuk industrinya, yaitu energi. Energi selama ini dilihat sebagai energi fosil yang memberikan dampak, yaitu emisi karbon, kan gitu ya. Sebenarnya ekstraktif kita ini sejak awal yang kita kelola itu memang karbon ya itulah bahan bakar kita gitu ya. Orang sering bilang fosil dan seterusnya. Pada saat karbon itu terlepas ke udara, itu menjadi masalah. Karena carrying capacity buminya sudah tidak seperti dulu lagi, kan gitu. Artinya harus ada terobosan pada saat secara alami itu melalui seperti kita ketahui ya, melalui pohon gitu ya, diserap CO2-nya dan kemudian berproses secara alamiah. Tapi dari sisi lain ada teknologi yang sedang dikembangkan, yaitu adalah carbon capture. Carbon capture storage dan carbon capture utilization storage. Bagaimana si karbon itu ditangkap dan diutilize, atau ditangkap dan disimpan. Disimpannya di mana? Di rumahnya. Jadi di rumahnya itu di mana? Di reservoir. Reservoir itu adalah tempat kita mengambil hidrokarbon, yaitu minyak dan gas. Jadi kalau kita sederhananya kalau kita ngebor itu kan 2.800-3.000 meter ke bawah ya. Di sanalah tempat mereka berasal. Ya dikembalikan ke situ dengan cara diinjeksikan. Jadi sederhananya gitu. Karena sama halnya juga kalau dia berada di udara, ini kemampuannya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi dibalikin aja ke rumahnya, sesederhana. Itu yang sedang dikembangkan saat ini. Ada itu. Nah itu masuk ke dalam salah satu strategi dual growth strateginya Pertamina, Mbak. Jadi di Pertamina itu punya dual growth strategi. Yang pertama adalah kita sadar di Indonesia kebutuhan energinya masih minyak dan gas utamanya. Angkanya ada, Kementerian SDM punya. Nah ini kan nggak bisa kita kesampingkan. Tapi ada juga isu lingkungan tadi kan, yang Mbak tanyakan. Tuntutan dunia juga mengharuskan kita bergeser ke energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan ini tidak hanya dibutuhkan dari sisi bersihnya, tapi juga untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, kan ya. Nah, gimana caranya? Ini dikembangkan. Pertamina punya Pertamina Power Indonesia sebagai induk dari subholding Pertamina Nu Renewable Energy. Di situ yang dikelola
Salah satunya geothermal, solar panel, dan bahan bakar energi baru terbarukan lainnya. Terus tadi yang sisi US ada di mana? Ada di sektor hulu. Itu yang kita kembangkan juga. Karena kalau dicek, yang saya tahu yang punya akses ke rumahnya karbon ya hanya sektor hulu US. Ya. Ya, artinya ini semua diintegrasikan di dalam dual growth strategi Pertamina. Ya. Selain pengurangan emisi, kemudian efisiensi bahan bakar dan lain-lain, itu juga ada kompartemennya juga. Tapi yang jelas future-nya akan seperti apa, itu yang kita jalanin adalah dual growth strategi. Oke. Terima kasih, ini penting banget soalnya jadi kebayang roadmap-nya bahwa kita bergerak ke sana sambil tetap jalan gitu ya, karena meninggalkan operasional bukan pilihan saat ini gitu. Apalagi lihat geopolitiknya agak ngeri gitu, tapi kita tahu kita sudah punya plan untuk bertransformasi. Pak Arya, safe flight, terima kasih yang sudah mau berangkat besok. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kita di Aceh, Sumbar, Sumut bisa segera pulih dan dibangun kembali kehidupannya. Makasih banyak, kita sampai ketemu di podcast Banyak Tanya berikutnya. Bye!